jadi udah meninggal kan. Terus kita terlahir yang kayak Koko bilang, terlahir di alam bahagia gitu misalkan. Itu termasuk salah satu keselamatan atau enggak kok? Ya, bagus. Pertanyaan bagus. Pertanyaan kamu itu merujuk ke apa yang saya sebut sebagai keselamatan sementara. Apa sih keselamatan sementara? Saya klasifikasi keselamatan itu ada 3, kecil, sementara, absolut. Absolut itu keselamatan mutlak. Apa? Simple. Kalau kita lihat di Karania Metasutta, tidak terlahir lagi di rahim manapun juga. Ya, ultimate-nya seperti itu. Tapi untuk capai ultimate, Anda harus mendapatkan keselamatan sementara. Apa disebut keselamatan sementara? Selamat dari kelahiran-kelahiran di alam rendah. Apa saja kelahiran di alam rendah? Hewan, peta, dan neraka. Jadi selama Anda masih bisa terlahir sebagai dewa dan manusia, kategorinya Anda selamat. Tapi selamatnya sementara. Kenapa? Karena nggak ada jaminan. Betul? Nah, jadi kalau teman-teman punya satu aspirasi untuk mencapai penggugahan sama Sang Buddha atau Arahat, maka Anda harus punya keselamatan sementara. Nah, keselamatan sementara ini harus terus didapatkan. Sehingga kalau misalnya kita meninggal, terlahir jadi dewa, kalau para praktisi Mahayana biasanya itu nggak tertarik. Enggak, maksudnya Mahayana kan banyak jenis ya. Jadi salah satu kelompok praktisi Mahayana itu tidak tertarik lahir jadi dewa. Saya juga nggak tertarik. Saya lebih tertarik lahir jadi manusia. Kenapa lahir jadi manusia itu adalah kesempatan untuk mencapai keselamatan absolut. Jadi sebelum kita bisa capai keselamatan absolut, maka targetnya adalah mencapai keselamatan sementara. Dan di agama Buddha itu jalannya sudah ada. Minimal kalau kita rajin mempraktekkan 5 sila itu, you get the ticket. Gitu. Jadi banyak-banyak. Sering-sering kebaktian, sering-sering latihan, itu Anda bisa. Cukup nggak? Nggak. Ya, tenang, masih 10 menit. Jadi untuk mencapai keselamatan absolut, Anda harus punya 2 syarat. 1, lahir sebagai manusia. 2, Anda harus ketemu dengan teachingnya. Kan sekarang banyak nih, kan banyak manusia di dunia ya. Apakah semua mempelajari Buddha Dharma? Ya. Jadi intinya adalah begitu Anda bisa lahir sebagai manusia dan Anda berkesempatan bertemu dengan Buddha Dharma seperti sekarang, Anda punya 2 faktor yang menentukan untuk bisa mencapai keselamatan absolut. Terus gimana caranya supaya bisa ketemu lagi dengan Buddha Dharma? Yaitu setiap hari kita berhubungan dengan Buddha Dharma itu sendiri. Gini aja, kalau Anda tiap pagi rajin baca parita, diulang terus nggak? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nah, atau tiap hari Anda baca Tisarana, tiap hari Anda baca Pancasila, cuman baca tiap hari. Itu kita bangun koneksi nih. Dan Anda bukan cuman baca, Anda juga rajin untuk, bukan cuma baca parita ya, Anda rajin baca teks, baca suta, atau rajin dengar khotbah, diskusi dan sebagainya, di mana arus pikiran kita itu penuh atau diisi dengan nilai-nilai Buddha Dharma itu sendiri. Next life-nya, you will meet the Buddha Dharma again. Loh kalau enggak, sekarang kok bisa? Penduduk Indonesia 200 juta lebih ya. Umat Buddha di Indonesia itu enggak lebih dari 3 juta orang. Tuh kok bisa ketemu Buddha Dharma?